Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga Ananda sekeluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas. Meskipun aktivitas kita, terutama untuk anak-anak ya, belajar masih dilakukan di rumah. Anak-anak, di video pembelajaran kali ini anak-anak kelas 5G kita akan belajar materi kedua atau bab 2 yang ada di LKS, yaitu unit 8, unit ke-8 dengan judul means of transporting atau arti dari alat-alat transportasi. Atau lebih mudah dipahami kalau ini dengan judul kinds of transportation, jenis-jenis dari alat-alat transportasi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, terlebih dahulu Bu Guru sampaikan ya bahwa nanti Bu Guru juga akan memberikan materi yang masih ada di tema bab sebelumnya tentang expression, dan juga Bu Guru akan memberikan kunci jawaban untuk pilihan ganda di bab sebelumnya sebagai bahan belajar. Karena minggu ini tidak ada tugas ya sayang, cukup disalin kembali kunci jawabannya dan beberapa catatan yang perlu kalian salin di LKS. Terima kasih. Sekarang kita mulai ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini mudah dan dapat menambah pengetahuan kita. Amin. Silahkan open your book page 13. Buka buku kalian halaman 13. Nah, means of transporting atau kinds of transportation, jenis-jenis dari alat-alat transportasi. Nah, anak-anak, di bagian bawah LKS kalian ada beberapa jenis transportation atau yang lebih dikenal dengan vehicles. Vehicles itu kendaraan ya. Yang pertama ada train, kereta api, ada bus, ada truck, yaitu truck. Kalau kita bilangnya mantep ya, truk gitu. Tapi truk ya, atau truk. Kemudian ada nomor 4 itu biasa kita sebut dengan delman atau kereta kuda. Nah, ini juga bisa diartikan gerobak anak-anak. Ketika kalian mencarinya di kamus, cart itu kadang diartikan sebagai gerobak, tapi maksudnya di sini adalah kendaraan yang bertenaga kuda. Ya sayang ya, bisa disebut cart atau wagon. Tulisannya sudah Bu Guru sematkan di sana ya. Itu artinya delman atau kereta kuda, atau bisa juga disebut gerobak. Kadang ada yang menyebutnya seperti itu. Kendaraan tradisional. Kemudian ada car, mobil. Berlanjut ke halaman selanjutnya, di halaman 14 ada pesawat, aeroplane. Kemudian helikopter, kemudian hot air balloon, kemudian ada ship, kemudian ada rowing boat. Nah, anak-anak, rowing boat ini adalah perahu dayung. Rowing itu berasal dari kata dasar row yang artinya dayung. Jadi rowing boat adalah perahu dayung. Sedangkan hot air balloon adalah balon udara. Cukup diartikan seperti itu ya, jangan diartikan balon udara panas. Bukan, maksudnya hot di sini tuh dia bisa terbang itu karena mendapatkan udara panas gitu ya. Jadi cukup mengartikannya hot air balloon itu balon udara. Kemudian coba diperhatikan di bagian bawah ada gambar kendaraan tradisional yang biasanya ada di pedesaan-pedesaan anak-anak. Di nomor 5 bagian kiri ada gambar beca. Ada yang tahu beca in English is? Coba, nah, beca dalam bahasa Inggris itu pedicab, ya. Tulisannya kalau dalam huruf bahasa Indonesia P E D I C A B. Kalau bahasa Inggris P E D A C A B. Bu Guru ulangi, maaf. P E D I
sekali lagi ya, kunci dalam bahasa Inggris itu memang kita harus terus berlatih, bersemangat untuk menghafalkan kosakata. Karena kosakata itu sangat penting anak-anak untuk menambah pengetahuan kita, terutama dalam pelajaran bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Bali, dan bahasa Arab. Jadi jangan sungkan-sungkan ya anak-anak, jangan malu untuk terus mempraktekkan pengucapan kita dalam belajar bahasa. Nah, kemudian selanjutnya anak-anakku sayang, di unit 8 ini ada materi tentang speaking. Speaking itu materi tentang berbicara. Dalam hal ini adalah expression. Expression artinya ungkapan atau perasaan. Ungkapan atau perasaan apa yang kita ucapkan ketika berhubungan dengan satu. Ekspresi yang pertama adalah expression of giving an example how to do something. Ungkapan memberi contoh bagaimana melakukan sesuatu. Ada beberapa contoh anak-anak ya, ada beberapa ungkapannya. Ketika kita memberikan contoh, giving an example how to do something. Do like this. Lakukan seperti ini. Do it this way. Kerjakan ini dengan cara ini. Langsung ditunjukkan caranya. Ada yang like this, seperti ini. Do as I say. Lakukan seperti yang saya katakan. Do as I do. Lakukan seperti yang saya kerjakan. Nah, anak-anak coba perhatikan, like di sini artinya bukan suka ya anak-anak, seperti yang kita tahu misalkan I like playing football. Kalau I like playing football di sini artinya saya suka bermain sepak bola. Tapi dalam kalimat ini, konteks kalimat expression ini sayang, do like this. Like di sini artinya seperti. Jadi do like this, lakukan seperti ini. Begitu ya anak ya. Kemudian yang kedua, expression of giving instruction. Ungkapan memberikan petunjuk. Anak-anak, expression of giving instruction ini kadang-kadang ada yang beberapa buku menyebutnya dengan expression of giving command. Perintah, bukan komen ya, tulisannya berbeda. Kalau komen nanti COMANT, comment. Kalau command perintah itu COMMAND, command, perintah. Jadi expression of giving instruction itu, ekspresi memberikan petunjuk itu ada yang menyebutnya dengan expression of giving command, ungkapan memberikan perintah. Jangan bingung ya sayang ya. Yang pertama adalah ungkapan memberi aba-aba. Contoh, Bu Guru ini di dalam kelas sudah masuk. Close the door, Bagas. Misalkan, please close the door, Bagas. Tolong tutup pintunya, Bagas. Misalkan lagi, please close the doors, Dimas. Misalkan, please close the doors, Nadia. Atau misalkan, please close the doors, Indah. Nah, itu adalah ungkapan memberikan instruction, petunjuk atau command, perintah ya. Ada banyak itu, open the window, take a glass of water, and many others. Kemudian yang B adalah ungkapan memberi petunjuk. Nah, kalau seperti ini biasanya berhubungan dengan expression of giving direction, petunjuk atau arah ya. Direction itu petunjuk ya sayang ya, atau arah, seperti yang pernah kita bahas sebelum UTS kemarin, materi tentang direction, tentang denah suatu tempat, itu namanya petunjuk atau direction. Ada yang pertama adalah go straight about 10 meters. Jalan lurus. Terus, go straight itu bisa jalan lurus, bisa terus. About kan artinya tentang lah, di sini diartikan adalah kira-kira. Jadi go straight about 10 meters itu artinya jalan lurus kira-kira 10 meter. Kemudian turn left at the T junction. Turn left, belok kiri di pertigaan. Nah, itu adalah ekspresi memberi petunjuk atau direction. Itu adalah ekspresi-ekspresi yang ada di unit 8 atau bab 8. Kemudian ini ada di LKS kalian halaman 14 ya sayang ya. Nah, kemudian di bab sebelumnya tentang
kind of shape, tentang jenis-jenis bentuk. Di LKS halaman 5 ada ekspresi juga anak-anak. Nah, ini Bu Guru jelaskan sekalian ya. Ada 3 jenis ekspresi. Yang pertama adalah expression of how to give information. Yang kedua, expression of how to give opinion. Dan yang ketiga adalah expression of how to ask for clarity. Nah, yang pertama sudah Bu Guru berikan terjemahan ya sayang ya. How to give information di sini maksudnya adalah ekspresi cara memberikan informasi kepada orang lain. Ada yang pertama, have you heard that? Sudahkah kamu mendengar tentang bla 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 bla? Misalkan informasi tentang apa ya, itu artinya have you heard? Sudahkah kamu mendengar? Kemudian yang kedua, do you realize that? Apakah kamu menyadari bahwa nah seperti itu, ada berita apa gitu sayangnya. Kemudian I tell you that, saya berkata, saya bercerita kepadamu bahwa. Tell itu bisa diartikan berkata, bisa dikatakan bercerita, boleh. Kemudian it is bla bla bla. Kemudian this atau that is bla bla bla. Kemudian those are bla bla bla. Coba diperhatikan this dan that. This itu artinya ini, that itu artinya itu. This dan that itu menunjukkan sesuatu yang informasinya adalah tunggal atau hanya satu informasi. Makanya dia menggunakan kata this atau that dan disertai dengan to be is. Nah, sedangkan yang bawahnya coba perhatikan, this atau those are itu juga memberikan informasi sayang, artinya juga itu adalah dan ini adalah. Apa bedanya dengan this dan that? This di sini adalah ini untuk jamak, sedangkan those adalah itu untuk jamak. Jadi jika kalian memiliki informasi lebih dari informasi, maka menggunakan these are bla bla bla, those are bla 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 gitu ya. Itu perbedaannya. Kalau this is dan that is digunakan untuk memberikan informasi yang hanya satu informasi saja, sedangkan this dan those are digunakan untuk memberikan informasi yang lebih dari satu informasi. Kemudian beralih ke tabel yang kedua, how to give opinion. Bagaimana memberikan opini atau pendapat. Nah, penggunaan katanya, misalkan I think, saya pikir, I think that, bla bla bla. Kemudian based on my opinion, berdasarkan pendapat saya, bla bla bla. In my opinion, nah pokoknya kalau ada kata opinion, ada kata I think, itu berarti expression of how to give opinion gitu ya sayang ya, yang mempermudah. Kemudian yang ketiga, expression of how to ask for clarity, yaitu ekspresi atau ungkapan bagaimana cara meminta kejelasan. Coba diperhatikan, itu ada beberapa ekspresi, ada excuse me, ada pardon me, ada I beg your pardon, ada what did you say, ada sorry, and ada could you repeat that please. Nah, sebenarnya anak-anak itu artinya hampir sama. Intinya itu kita meminta penjelasan atau kejelasan tentang sesuatu yang kita dengar tapi tidak terlalu kita pahami. Artinya ya sama dengan maaf, mohon maaf, permisi. Nah, itu kan kita menunjukkan kalau kita belum jelas tentang sesuatu. Nah, coba diperhatikan sayangnya, ada pardon me, ada sorry. Pardon me dan sorry itu artinya sama, yaitu maaf. Tapi apa perbedaan dari keduanya? Pardon me itu digunakan untuk ketika kita meminta kejelasan kepada seseorang yang ada di atas kita usianya. Meminta maaf kepada Bapak Ibu guru, kepada orang tua. Maka ketika kita kurang jelas dengan petunjuk orang tua kita atau Bapak Ibu guru, kita menggunakan kata pardon me. Karena itu lebih sopan, lebih politeness, lebih santun ya. Tapi ketika dengan temanmu, misalkan temanmu minta tolong apa, kemudian kalian tidak mendengar, ya cukup ucapkan sorry. Nah gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau pardon me lebih di atas usia kita, Bapak Ibu guru atau orang tua, sedangkan sorry untuk teman kita. Contoh nih,
Bapak Ibu guru minta tolong tadi menutup pintu ya. Misalkan Vera, please close the door. Ternyata Vera nggak dengar nih. Jadinya ya Vera begini anak-anak. Pardon me sir, could you repeat that please? Nah, maaf Pak, dapatkah Bapak mengulang pernyataannya tadi begitu. Tapi kalau sesama temannya misalkan sorry, no, saya tidak mendengar apa gitu. I cannot hear your voice misalkan ya, berarti pakai sorry bukan pardon me ya sayang ya. Nah, kemudian sebentar. Selain itu materi-materi tadi tentang kinds of transportation, kemudian ada ekspresi tentang instruction dan ekspresi tentang giving opinion, information, and ask for clarity. Nah, Bu Guru juga memberikan kunci jawaban LKS halaman halaman 9 sampai halaman 10. Nah, dalam bahasa Inggris itu anak-anak ya, meskipun terkadang kita tidak mengetahui artinya, tapi dalam bahasa Inggris itu kadang ada soal yang ada gambarnya. Kemungkinan besar jika soal dalam bahasa Inggris itu adalah berbentuk gambar, itu adalah kata kuncinya. Jadi jawabannya berhubungan dengan gambar tersebut. Tanpa kita mengetahui arti dari soal, kita sudah tahu, oh ini berarti bentuknya seperti ini. Nah, begitu ya sayangnya. Kemudian ada banyak sekali kata atau pertanyaan yang menggunakan kata which one. Which one itu artinya yang mana. Ya nak ya. Nah, terima kasih. Semoga dapat menambah pemahaman Ananda tentang materi ini. Mohon maaf jika penjelasannya berputar-putar. Semoga Ananda lebih paham. Kalau kurang paham, baca baik-baik LKS-nya, insya Allah akan mudah karena materi ini mudah, belum masuk ke grammar-grammar atau rumus-rumus bahasa Inggris yang susah. Nah, mohon maaf ya, terima kasih banyak, jaga kesehatan, kerjakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.